Presiden Jokowi hari ini menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Banyak pihak yang menduga pertemuan Jokowi Prabowo ini untuk membicarakan soal aksi unjuk rasa besar di Jakarta pada 4 November mendatang. Namun hal tersebut dibantah oleh kedua tokoh yang pernah bersaing ketat di Pilpres 2014 lalu. Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar 2 jam ini, Presiden Jokowi mengaku mendapat banyak masukan dari Prabowo, mulai dari berbagai persoalan politik hingga masalah ekonomi. Namun baik Jokowi maupun Prabowo tak mengungkap secara spesifik asal apa saja yang dibicarakan. Usai menggelar pertemuan tertutup, Prabowo mengajak Presiden Jokowi naik kuda. Di akhir pertemuan, Jokowi mengungkap tak ada lagi rivalitas antara dirinya dengan Prabowo. Beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Rivalitas itu ada pada saat Pilpres, itulah demokrasi. Tetapi setelah itu kita bersama-sama bahu-membahu membangun negara dari segala sisi. Mungkin nanti tahun 2019 bisa saja ada rivalitas lagi, tapi setelah itu bahu-membahu lagi. Banyak pihak menduga pertemuan ini untuk membicarakan aksi unjuk rasa besar di Jakarta pada 4 November nanti. Namun kedua tokoh ini membantah hal tersebut. Prabowo dan Jokowi pernah bersaing dalam pemilu presiden 2014 lalu. Prabowo mengaku punya hubungan baik dengan Presiden Jokowi meski Partai Gerindra kerap bersikap keras terhadap pemerintah. Saya hubungannya baik sama beliau. Pernah rival, ya kan? Tapi beliau juga baik sama saya baik sama. Jadi komunikasi itu baik dan saya kira itu bagus ya dalam budaya bangsa. Kita selalu boleh berbeda pendapat, kadang-kadang tajam, kita bahu-membahu lah. Ini kan negara kita bersama. Ini dari manapun kita berasal, ini negara kita. Yang kita harus jaga, jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Presiden Jokowi mengaku kedatangannya ke kediaman Prabowo untuk memenuhi janjinya 2 tahun lalu. Kala itu Jokowi berstatus presiden terpilih usai menang dari Prabowo di Pilpres. Sebelum pertemuan ini, keduanya juga sempat bertemu di Istana Kepresidenan di Bogor pada Januari 2015. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Dengan dalih memenuhi janjinya 2 tahun lalu, Senin siang Presiden Joko Widodo menemui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman mantan Danjen Kopassus tersebut di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun publik mencoba untuk mengendus ada apa sih sebenarnya di balik pertemuan yang digagas pihak istana tersebut. Malam ini CNN Indonesia Prime News akan mengulas hal ini. Sudah ada bersama kita Alphonse Loemau, Ketua Bidang Keamanan Nasional Partai Gerindra, dan Henry Satrio, Akademisi Komunikasi Politik Universitas Paramadina dan peneliti di Kedai Kopi Institute. Ya? Lembaga Survei Kedai Kopi. Oke. Pak Alphonse terlebih dahulu. Ada apa sih Pak? Kuda-kudaan? Ya, jadi sebenarnya ini pertemuan yang biasa saja antara dua orang negarawan yang melihat berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini dan mereka saling bertukar pikiran bagaimana keadaan-keadaan ini dan bagaimana kira-kira ke depan bangsa dan negara ini harus dibawa kira-kira. Oke, apa itu sebenarnya substansinya? Ya kan kita lihat bahwa kan itu kan payung besar tuh soal betul. Negara dan bangsa, NKRI itu satu. Kan orang selalu menghubungkan dengan langsung saja Pak, 4 November. Ada nggak pembicaraan khusus tentang itu? Tidak spesifik karena memang ini pertemuan antara dua orang teman yang saling pernah menjadi rival, tetapi ini sekaligus menunjukkan kepada semua bangsa Indonesia, semua rakyat bahwa dalam perbedaan dalam rivalitas, tapi kita tetap bisa duduk bersama secara bermartabat dan saling memberi dan mendengar. Begitu karena Pak Presiden pernah berjanji bahwa suatu saat nanti akan datang berkunjung ke Hambalang dan ini hari sudah ditunjukkan dan bagaimana kita lihat bahwa kedatangan itu suasananya seperti itu, cair saja dan memang masing-masing saling menunjukkan bahwa saling memberi masukan dan Pak Prabowo juga memberikan beberapa pendapat tentang bagaimana masalah-masalah ekonomi dan berbagai masalah lain di negeri ini. Begitu. Tapi kan orang agak kemudian, ini kan orang kan paranoid nih, tanggal 4 November entah siapa yang menghembuskan, orang yang mau demo atau orang yang mengantisipasi agar demo itu tidak kemana-mana, itu kan
Kita kan patut curiga ya Hen ya sekarang ya. betul. Ada orang yang punya kepentingan-kepentingan Iya, gitu iya, kan, iya. baik yang mau menang atau mau bertahan, tapi yang jelas tanggal 4 November itu menjadi sorotan semua. Yap. Apakah kemudian salah kalau disebut momentum 4 November itu yang menjadi trigger Jokowi datang ke Hambalang? Tidak juga salah, tetapi memang bahwa kedua orang ini sama-sama punya kepentingan yang sama, itu bagaimana menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara ini dan kehidupan berbangsa yang nyaman, aman, dan tertib. Sambil hak-hak demokrasi semua warga negara itu juga terjamin. Jadi kalau toh besok tanggal 4 tuh katanya ada demo dan sebagainya, itu merupakan aktualisasi hak demokrasi rakyat. Nah, namun dalam berdemokrasi tersebut juga ada juga hak-hak orang lain yang harus juga dipelihara dan diperhatikan. Dua-duanya sepakat atas hal itu. Kedua-duanya sebagai negarawan dan anak bangsa terbaik, mereka sepakat bahwa karena memang hak berunjuk rasa atau menyatakan pendapat itu dijamin dalam konstitusi, dan mereka sangat sadar akan hal itu. Kalau dibaca dalam bentuk konteks, Hen, hubungannya dengan pilkada yang kampanyenya baru dimulai tanggal 28 kemarin, dan kemudian ada warning yang sangat hingar-bingar sih sebenarnya menurut saya, sudah masuk ke ranah paranoid sebenarnya, 4 November itu. Anda melihat pertemuan hari ini relevan atau itu merupakan trigger yang membuat keduanya bertemu hari ini? Ini memang banyak misterinya, Mas Vito. Bang Alphonse, kita melihat bahwa selama pertemuan pun ternyata banyak kode-kode yang dilemparkan oleh kedua pihak. Ini kan kita bisa melihatnya begini, Jokowi memandang Prabowo hari ini sebagai apa? Misalnya kalau sebagai rival, gitu ya, apa tujuannya Pak Jokowi menyambangi rival? Karena kan kalau sudah mendatangi, ini kan kepentingannya ada yang datang. Kepentingannya itu ada yang mau datang itu, dia lah pegang. Terus kemudian apakah Prabowo sebagai teman? Kalau hanya kunjungan teman biasa, kenapa harus di working hours misalnya? Kan bisa dilakukan after working hours atau Sabtu Minggu misalnya. Atau tidak usah diumumkan lah misalnya. Ya, misalnya kalau begitu. kunjungan kawan kan. Betul. Satu lagi misalnya sebagai oposisi misalnya. Ada apa pemerintah datang ke oposisi? Atau misalnya sebagai sama-sama tokoh bangsa. Kenapa Pak Jokowi pilih Prabowo? Kenapa tidak pilih Megawati atau SBY gitu misalnya. Nah ini kan akhirnya dipertanyakan juga oleh masyarakat. Ada apa? Misalnya sebagai oposisi orang berpikir bahwa oh jangan-jangan ada tawaran dari Pak Jokowi untuk mengajak Pak Prabowo masuk ke kabinet Gerindranya misalnya. Untuk bergabung dengan pemerintahan. Kalau sebagai rival ada ajakan apa lagi? Misalnya mari kita bersama-sama. Atau kalau misalnya Pak Jokowi menganggap Pak Prabowo sebagai teman dan kemudian memperbincangkan tentang masalah-masalah hukum dan ekonomi, ada apa dengan menteri-menterinya yang menangani keamanan hukum, politik dan ekonomi? Kenapa yang ada di sana justru Pak Luhut yang Menko Maritim dan kemudian Pak Sekretaris Negara, Pak Pratikno, walaupun itu semua dipersilakan saja oleh Pak Jokowi. Nah, saya bicara dengan kode-kode itu maksudnya begini, Pak Prabowo membuka, Pak Jokowi membuka perbincangan dengan muka tegang, mungkin habis dari turun dari kuda mungkin karena tegang, tapi kemudian Pak Prabowo berusaha mencairkan itu dengan nasi goreng gitu ya, oh yang banyak nasi goreng, barulah setelah itu Pak Jokowi agak Jadi Anda mau katakan cair. Sebenarnya ada komunikasi politik yang tidak tuntas? Yang terselubung, tidak tuntas dan penuh misteri. Padahal tujuan komunikasi politik itu adalah membuat semuanya menjadi clear gitu nah, kan? Makanya di sana banyak kode-kode. Kode pertama dari Pak Prabowo yang memancing pertanyaan adalah kenapa tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan kalau ada masalah itu kan bisa dibicarakan, gitu ya. Kemudian disambung oleh Pak Jokowi setelah tentang pertanyaan 4 November itu, Pak Prabowo kan bilang inginnya damai. Kemudian Pak Jokowi sebagai presiden mengatakan mengajak para tokoh untuk membuat suhu menjadi dingin, mendinginkan situasi kalau saya tidak salah bahasanya. Ini Pak Alphonse pasti mengerti kalau ada kepala negara bilang mari kita mendinginkan situasi, artinya kan kepala negara juga sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak dingin. Pak Alphonse, kita perlu khawatir nggak sih sebenarnya kan ini kan yang kita kan bicara soal 4 November, oke lah ceritanya soal penistaan agama itu. Tapi tidak mungkin tidak kita menutup mata bahwa ini ada hubungannya dengan kontestasi politik. Ada hubungannya dengan pemilu DKI Jakarta yang akan berlangsung Februari mendatang. Dan ini adalah rangkaian
apa namanya Gegap gempita. iya apa namanya ikutannya begitu. Seberapa khawatir sih yang diketahui oleh Gerindra kita harus khawatir gitu? Seberapa informasi yang diketahui Gerindra sehingga kita khawatir atau tidak? Sebenarnya dari segi kepartaian tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kontestasi dalam mencalonkan seseorang menjadi calon pimpinan wilayah dan sebagainya ini sebuah kalau boleh dikatakan ritual partai hampir setiap kali ada Enggak, yang pemilihan. saya tanyakan konteksnya 4 November ini. Ya. Seberapa perlu khawatir sih kita? Gerindra kan mestinya mengetahui apa namanya karena di situ ada nama Fadlizon, di situ ada beberapa orang yang lain. Sebenarnya kalau bilang nama rekan Fadlizon di situ juga ini karena beberapa saat yang lalu para pimpinan yang kelompok yang akan melakukan unjuk rasa tersebut datang ke DPR dan bertatap muka dengan Pak Fadlizon dan Fahri kan. Sedangkan kalau ada nama Pak Fadlizon karena kebetulan beliau sebagai wakil Gerindra yang ada di Dewan. Oke. Kan? Nah, tetapi dalam hal ini bahwa itu hal yang wajar saja karena diterima secara kedewanan kan begitu. Nah, sedangkan kalau bilang perlu dikhawatir atau tidak, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi di bawah 4 November ini? 4 November. Oke, demonstrasi saja. Karena kita meyakini bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusi daripada warga negara, menyatakan pendapat dan sebagainya. Dan kita sadari benar bahwa demonstrasi itu pasti juga semua pihak ingin menjaga ketertiban dan keamanan karena unjuk rasa tidak perlu memaksakan kehendak. Nah, walaupun kita tahu bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat orang yang begitu banyak, kemungkinan ada 1-2 yang menyimpang dan sebagainya, itu juga perlu diantisipasi. Oke. Jadi tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan karena toh semua yang akan berdemo juga merasa bahwa kita berbangsa bernegara dalam sebuah negara kesatuan yang punya aturan-aturan. Tapi begitu. mungkin wajar saja ada orang-orang yang agak khawatir dengan cemas yang sangat dalam karena ada isu soal sweeping di situ yang ada hubungannya sama agama dan apa namanya ras yang kemudian membuat gonjang-ganjing selama beberapa hari ini. Ya, ini karena begini ya, menghadapi tanggal 4 November itu begitu banyak berita yang simpang siur di media sosial. Ini konsekuensi logis dari sebuah era digital yang begitu maju, sehingga kita kadang-kadang juga tidak bisa memverifikasi informasi ini tervalidasi apakah sesuai itu sebenarnya atau sudah mengalami manipulasi. Nah, dengan demikian karena informasi yang begitu beragam sehingga bermacam-macam asumsi dan kesimpulan bisa saja terjadi. Namun dari semua asumsi dan kesimpulan tersebut kita harus juga meyakini bahwa yang akan berunjuk rasa itu pun adalah mereka-mereka yang punya nurani bahwa bangsa dan negara ini yang berangkat dari kemajemukan dan Partai Gerindra yang membawa asas nasionalisme itu juga menyadari benar bahwa perjuangan untuk menegakkan negara dan bangsa ini berangkat dari kemajemukan. Yeah. Nah, itu Partai Gerindra punya dasar di sana, bukan karena faham salah satu kelompok, suku, agama atau ras, tidak. Nah, dalam kemajemukan itulah nasionalisme dibangkit karena dengan bergandeng tangan kita bisa membangun negara ini. Saya mencoba mengkonfirmasi itu karena mencoba untuk membaca kode-kode itu. Jangan-jangan kode-kode yang Anda sampaikan tersebut, misalnya kenapa Luhut? Kalau misalnya kita lihat dalam kondisi yang sekarang mungkin nggak terlalu relevan Menko Kemaritiman. Tapi kalau misalnya ditarik jauh ke belakang ketika Luhut dan Prabowo sama-sama ada di Kopassus, mungkin make sense gitu. Karena Luhut pernah punya komunikasi sebagai komandan misalnya begitu kepada Prabowo sehingga tapi sekali lagi apakah ini semata-mata hanya 4 November gitu pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya sih tidak. Mungkin kita akan bisa melihat bacaan hasil hari ini setelah hari-hari berikutnya gitu. Apakah ada penjelasan resmi misalnya dari istana tentang pertemuan tadi gitu misalnya. Kemudian kita lihat saja apakah ada gerakan-gerakan dari Gerindra yang terkait dengan pernyataan tadi. Sebab kalau memang hanya tentang 4 November, harusnya Pak Jokowi bisa menyelesaikan itu dengan jajaran Panglima TNI misalnya atau dengan Polri. Tapi kenapa harus maju ke Prabowo? Kalau memang memperbincangkan masalah bangsa, saya rasa Jokowi tepat datangnya ke Prabowo. Karena setelah itu tidak ada ekses-ekses image yang lain gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya ke SBY, pasti kan publik akan menyangka ini pasti lagi ngomongin TPF Munir. Atau misalnya ke Megawati, ini bisa muncul lagi jabatan petugas partai tadi. Jadi makanya ini sangat tepat sih sebenarnya di perbincangan itu. Hanya saja kenapa sampai Pak Jokowi meluangkan waktu menuju ke sana, tiga jaman lah ya, plus perjalanan saya rasa.
apakah itu sudah tidak bisa lagi diperbincangkan dengan menteri-menterinya? Jadi memang saya tebak bukan hanya 4 November, Vito. Something Ini yang lebih besar. rangkaian hubungannya dengan pilkada? Bisa jadi ke sana arahannya, atau kekuasaannya lebih besar. Bahkan kan tadi Pak Jokowi tiba-tiba berseloroh gitu. Saat ini kita teman, bisa saja nanti 2019 kita rival, bisa lagi kemudian setelah itu ya bahu-membahu lagi gitu. Jadi memang kode-kodenya terlalu banyak, tapi yang saya lihat memang ada komunikasi yang tidak lepas di antara mereka berdua. Mungkin ada hal-hal yang ingin disepakati tapi tidak jadi disepakati. Makanya masing-masing juga menahan, dan kita lihat tadi Pak Jokowi, Pak Prabowo juga sempat menyitir beberapa kali seperti meminta persetujuan dari Pak Jokowi. Ya seperti tadi Pak Jokowi katakan, kita bicara tentang makro gitu. Pak Jokowi juga sempat mengatakan bahwa kalau mau demonstrasi ya itu memang dipersilahkan, ada aturan konstitusional. Karena tidak ada topik yang muncul selain demonstrasi. Yang lain hanya disebutkan makro, negara, NKRI. Ya, setelah itu nasi goreng dan kuda tentu saja kan. Tapi topik kekinian yang dibicarakan adalah demonstrasi. Tidak teks amnesti, tidak. Ya, itu dia. Makanya apapun yang dibicarakan, misalnya tentang negara gitu ya, ekonomi, saya teks amnesti. Apakah Jokowi tidak bisa hanya berbicara dengan Darmin Nasution dan Sri Mulyani misalnya? Kenapa harus berbincang dengan oposisi loh, Mas Vito? Ini oposisi loh, datangnya tuh ke oposisi, sehingga saya sih tidak melihat berbincang tentang persoalan negara ansih gitu ya. Tapi juga beberapa hal yang lain. Saya sih melihatnya mungkin ada ajakan untuk memperkuat koalisi pemerintahan misalnya. Misalnya seperti itu ya. Mungkin Pak Alphonse memperkirakan hal lain. Tapi saya yakin betul ini bukan pertemuan yang biasa-biasa saja. Mas Vito, kalau kita bertiga di sini kedatangan presiden, pasti kan bahagia sekali. Tapi kan paling lama paling 2 menit, 3 menit pulang. Ini 2 jam loh. Kayak pernikahan di Depok kemarin ya? Iya, datang sudah gitu kan. Nah ini kan Foto-foto tapi kan sudah agak lama sekali. Tapi pertanyaannya anehnya begini, ini diharapkan diliput oleh media datang dengan cukup banyak, Tapi nggak boleh masuk. tidak boleh masuk pertama, hanya tampilan yang sifatnya apa ya? Ya Yang marching band dan feedingnya seperti ini nih, feeding. Ya. Diberikan feeding gambar, ada paling tidak besok koran-koran besar akan memuat foto ini kan, berpasang-pasangan naik kuda, yang satu kemeja hitam, kudanya putih, yang satu kemeja putih, kudanya warna gelap. Itu kan kontrasnya sudah dipikirkan sekali. Tapi tidak ada satupun komunikasi yang jelas dan tegas. Pertemuan seperti ini tujuannya apa? Kalau misalnya pertemuan yang sifatnya sembunyi, isinya sembunyi, kita bisa pahami. Tapi pertemuan terbuka seperti ini, isinya sembunyi, agak aneh buat komunikasi politik. Tapi nanti dijawabnya, Bapak-bapak, kita akan rehat sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini, Pak Alphonse. Sekali lagi, di mana posisi Gerindra di 4 November nanti? Kalau di 4 November, Gerindra pada hakikatnya mendukung hak-hak konstitusi warga negara. Yang jelas ingin ditampilkan ini bahwa ada FPI, ada Gerindra. Gerindra tidak bisa disamakan dengan FPI, dan FPI bukanlah Gerindra. Nah, tetapi Gerindra sebagai partai politik yang menghargai hak-hak demokrasi, memahami benar bahwa itulah saluran berdemokrasi daripada. Tapi Gerindra bisa membantu untuk menghimbau dong pihak-pihak. Nggak hanya FPI, ada FUI di situ, ada bahkan MUI katanya. Kalau misalnya, kecuali kalau namanya dicatut ya, saya nggak tahu juga. Tapi ada banyak sekali nama ormas di situ. Ya, bisa ada komunikasi politik yang disampaikan melalui media untuk melakukan himbauan. Bisa saja Gerindra berbuat itu, tapi Gerindra hanya akan berbuat dalam koridor politik itu sendiri. Karena lebih banyak Gerindra dengan kader-kadernya. Karena untuk menghimbau kepada pihak lain dan sebagainya, belum tentu juga himbauan itu bermakna ataupun bisa juga ditindaklanjuti kan. Tetapi mungkin sebagai persahabatan dan sebagainya, saling, bangsa ini kan bangsa yang sangat bergotong royong, saling ngobrol dan sebagainya, karena itu semua teman. Dan tidak ada yang, dalam berpolitik kan seni art of possibilities, seni daripada kemungkinan. Nah, segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi kepentingan yang paling besar yaitu bagaimana negara kesatuan Republik ini kita emong bersama, dan pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini berjalan pada
tracknya. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, nah itulah partai politik melalui wakil-wakilnya mengkritisi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang berkuasa hari ini. Ya. Menarik yang kita bicarakan tadi ya, bahwa ada yang kayaknya misplace. Pak Jokowi biasanya bicara lebih santai, Pak Prabowo lebih kaku, gitu ya. Dalam tampilan tadi setelah pertemuan, Pak Jokowi tidak terlalu lepas, sementara Pak Prabowo mencoba untuk mencairkan suasana dengan sedikit berseloroh. Apakah karena lokusnya? Apakah karena itu di Hambalang ada pengaruhnya Pak Jokowi kemudian tidak terlalu ini, Mas Henry? Saya rasa tidak juga, walaupun Jokowi kalau kita lihat tadi beberapa liputan di media kan mengikuti saja apa yang diinginkan Pak Prabowo dalam hal hospitality. Ada marching band di awal, ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Terus kemudian Pak Prabowo kan juga mengakui tadi saya kasih topi gitu ya. Nggak tahu juga nih apakah akan diserahkan ke KPK atau gratifikasi. Tidak, ya. Mudah-mudahan sih enggak lah, ini kan bukan pertemanan saja. Nah, jadi memang saya rasa bukan masalah lokus atau venue karena ini di Hambalang kemudian menjadi kaku. Tapi saya melihatnya mungkin Pak Jokowi masih memikirkan beberapa hal yang kemungkinan besar tidak selesai pada pertemuan dalam itu. pembicaraan tadi. Dalam pembicaraan 2 jam diselingi nasi goreng itu tidak tuntas. Ada yang tidak tuntas nampaknya. Jadi ada yang mengganjal di dirinya. Dan itu menurut saya wajar saja karena pasti sebagai seorang presiden masalahnya kan tidak hanya 1-2. Pasti kan ribuan mungkin bahkan jutaan. Nah ini yang apa yang sebetulnya ada di benak mereka, ya ini mereka yang tahu apa hasilnya tadi. Tapi nampaknya Pak Jokowi juga beberapa kali ditanya tentang 4 November mengelak kok. Kalau kita lihat lagi rekamannya, itu yang menjawab pertama kali tentang 4 November itu Pak Prabowo. Prabowo bilang damai. Kita inginnya Indonesia selalu damai. Yang disambung oleh Pak Jokowi yang menurut saya jadi kode-kode yang agak mendebarkan tadi. Ayolah kita buat situasi lebih dingin. Jadi artinya memang ada yang tidak dingin. Tapi pertanyaannya yang menarik adalah sedemikian, ya kita tahu bersama Jakarta adalah pusat pemerintahan, di Jakarta semua objek vital ada, mostly otot ekonomi Indonesia terletak di Jakarta. Tapi pertanyaannya apakah sedemikian gentingnya sehingga seorang presiden sendiri merasa perlu untuk turun tangan soal ini? Exactly, itulah yang menjadi pertanyaan. Kenapa Pak Jokowi sampai keluar istana tidak memanggil Prabowo gitu ya, yang saya yakin pasti dengan senang hati datang. Atau mengutus Pak Wiranto. Iya, itu kan lebih enak gitu. Atau ya berdiskusilah dengan Panglima TNI dan Polri, tapi harus ke sana gitu ya. Bahkan justru ini menjadi panggungnya Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat bagaimana Prabowo menghormati Jokowi sampai berkuda pun, kalau diperhatikan tidak pernah Pak Prabowo mendahului Jokowi. Dia berputar dari belakang dan berjalan di samping di belakang Pak Jokowi. Itu jadi ini mungkin gestur hospitality aja. Makanya kan saya bilang ini jadi panggungnya Tapi Pak Prabowo. Tapi pertanyaannya sekali lagi yang menarik adalah sedemikian matters Ahok untuk Jokowi. Karena kan ini it's a matter of Ahok sebenarnya. Bukan Jakarta dalam keadaan genting dikepung musuh. Ini kan turun ke lapangannya bahwa kemudian itu digoreng oleh sebagian pihak atas nama penistaan agama dan lain sebagainya untuk komoditas politik. Bisa saja kita katakan begitu. Tapi kan ini yang kita bicarakan Ahok. Jadi kalau misalnya Presiden turun untuk bicara soal 4 November, it's because of Ahok sebenarnya. Gitu. Bisa jadi. Tapi saya rasa Presiden memahami itu, tapi Presiden melihat konteksnya 4 November. Tapi kan kalau kita mundur lagi, Mas Vito, sebelum hal ini terjadi kan mungkin ada perintah juga dari Jokowi, Ahok misalnya menemui Yusuf Kala untuk meminta masukan yang terjadi hal ini. Tapi kalau tadi pertanyaannya menarik, seberapa penting itu Pak Jokowi buat Ahok, ya sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa memang kedekatan mereka berdua memang bisa dikatakan ya, close friend gitu ya, tidak terbantahkan. Nah kemudian atau juga ada hubungannya dengan kepentingan strategis, ada 2019, ada 2024. Betul. Sekarang kan akhirnya kita bertanya-tanya apakah Pak Ahok ini memang memegang buku atau kartu-kartu Pak Jokowi sehingga memang Pak Jokowi harus memaksakan ini terjadi seperti halnya yang terjadi dengan Archandra misalnya, walaupun sudah lewat ini case-nya, tapi hal ini kan juga bisa kita lihat sebagai kenapa ya beliau ingin sekali Ahok ini safe dan lain-lain.
Tapi ya itu hak Pak Jokowi sebagai Betul, teman. betul. Tapi apakah kemudian ini mungkin yang menarik ditanyakan ke Pak Alphonse, sebetulnya kalau misalnya Jokowi datang ke sana kemudian meminta pertolongan Pak Prabowo untuk mengatasi 4 November atau meminta pertolongan Pak Prabowo untuk membantu menjaga Ahok, kira-kira apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tuh Pak? Apa Pak Alphonse? Saya kira kedatangan Pak Jokowi ke tempatnya Ketua Partai Gerindra atau Pak Prabowo ini tidak seperti itu harus yang kita lihat. Karena ini memang kedatangan pertemuan dua orang anak bangsa yang sama-sama peduli tentang keadaan-keadaan negara, kesatuan dan persatuan. Jadi soal Ahok cuma bagian-bagian kecil yang memang tidak dibahas karena memang yang kalau mau kita lihat kalau toh ada demo besar dan segalanya di Jakarta bukan semata-mata karena itu terus menjadi topik karena Ahok, bukan. Karena memang kita harus mengerti bahwa Jakarta sebagai ibu kota Republik ini menjadi parameter utama tentang Indonesia. Jadi mungkin sekarang kita lihat kalau begitu maraknya demo dan sebagainya, bagaimana ini keadaan tidak menjadi image yang buruk bagi wajah Indonesia di luar negeri. Karena ini juga akan berkaitan dengan kemungkinan kepercayaan orang luar terhadap keamanan di negeri ini. Tapi begini Pak, berkaitan dengan investasi dan sebagainya kan. pertanyaannya kemudian ada nggak sih concern yang levelnya skala nasional yang menjadi ganjalan bagi Pak Prabowo secara pribadi atau Gerindra secara lebih besar ya, kelompok yang lebih besar. Seperti misalnya tax amnesty atau seperti misalnya penguatan Natuna atau misalnya pergantian menteri atau pengisian menteri SDM oleh Jonan dan Archandra. Hal-hal semacam itu adalah hal-hal yang highlighted yang levelnya skala nasional atau Papua misalnya. Hal-hal semacam itu kan yang mungkin dibicarakan. Nah, apakah itu matters untuk Gerindra sekarang atau Gerindra sekarang dalam posisi sebagai orang-orang yang ada di luar kabinet lebih banyak itu adalah ranahnya kewenangan dari jadi nggak ada Presiden. masalah sebenarnya soal itu? Karena Gerindra sudah punya wakil-wakil di Dewan yang ikut memberikan supervisi atau pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan. Dan memang Gerindra tidak merasa harus juga ikut campur karena memang kami bukan merupakan oposisi. Biarkan saja kalau pemerintah punya program, selama program itu untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat, tidak ada masalah. Karena walaupun oposisi kita tidak harus berbeda apabila itu memang sesuai dengan garis Gerindra itu memakmurkan rakyat. Karena mungkin saja dibalik kan. Bisa saja Prabowo dan Gerindra punya isu tertentu yang levelnya skala nasional, apapun itulah, yang kemudian membawa dalam tanda kutip seorang presiden turun ke Hambalang. Lepas dari janjinya 2 tahun yang lalu akan berkunjung ke Hambalang. Tapi kan kalau dengar dari penuturan Pak Alphonse, nggak ada isu di level skala nasional yang memungkinkan dia untuk dan apa yang tadi ditanyakan Mas Vito itu kan sebetulnya bisa ditanyakan juga ke menteri-menterinya gitu ya. Apa yang membuat Pak Jokowi tidak bertanya menterinya, tapi bertanya kepada rakyatnya yang notabene berada di oposisi dirinya dan mantan rivalnya gitu kan. Itu kan yang menjadi menarik. Kalau sampai Pak Jokowi memang meminta pertolongan dari Pak Prabowo, itu sebuah hal yang menarik karena Pak Jokowi adalah pemimpin negara ini gitu kan. Kenapa sampai meminta bantuan kepada Pak Prabowo sementara dia memiliki perangkat lengkap untuk membuat negara ini lebih stabil. Jadi memang banyak misteri Mas Vito yang terjadi terlepas dari kode-kode yang ada pada saat disampaikan tadi. Saya tanya begini, 4 November itu muatan saranya rentan sekali. Dan Kedai Kopi menyitir itu dalam hasil surveinya. Mengatakan bahwa Ahok sangat rentan digoyang isu SARA. Penistaan agama, pernah menistakan salah satu agama. Dan itu akan mempengaruhi, nantilah dijawabnya lebih dalam. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami akan kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Saya potong tadi ke Bung Henry soal Kedai Kopi yang secara spesifik ya menyoroti soal penistaan agama ini yang rentan untuk Ahok. Dampaknya akan membuat Ahok. Ya memang ini surveinya nggak ada rekayasa, jadi memang hasilnya apa adanya.
ada beberapa hal yang membuat Ahok naik dan Ahok turun. Ada yang membuat Agus naik, Agus turun. Ada yang membuat Anies naik, Anies turun. Tapi memang kalau Pak Ahok ini yang membuat dia naik adalah persepsi masyarakat bahwa dia kerja nyata. Jadi ini yang membuat bersih, dia naik terus. dia, Ya. Tapi kalau yang membuat dia turun, salah satu yang besar adalah dicitrakan menistakan salah satu agama itu besar. Berbeda, misalnya Mas Agus yang membuat dia turun adalah dicitrakan terlalu dipaksakan. Sementara yang membuat dia naik adalah dianggap sosok muda bersih. Mas Anies ini beda lagi. Dia dianggap naik karena dia adalah tokoh pendidikan. Tapi faktor yang membuat dia bisa turun adalah dicitrakan sebagai menteri gagal. Nah, khusus untuk Ahok memang penistaan agama yang ada beredar isunya sekarang ini memang akhirnya tercapture di survei itu karena turun ke lapangannya adalah setelah gonjang-ganjing isu itu memang merebak luas. Tadinya gitu ya. mencoba untuk bertahan dan melawan bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah pengecut-pengecut yang melontarkan itu dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang besar, makanya terus kan kemudian saya merasa wajar juga kalau misalnya publik melihat kenapa sih tiba-tiba ada isu ini. Terus kemudian kenapa ini kok lama sekali diredamnya. Apakah hanya semata-mata untuk kepentingan pemilihan DKI 1? Menurut saya juga tidak. Karena walaupun elektabilitas Pak Ahok turun pun, itu tidak menambah elektabilitas Anies dan Agus di survei kami. Soal penistaan ini. Iya, maksud saya kan ada penistaan, elektabilitas Ahok turun. Tapi tidak membuat elektabilitas Mas Agus dan Mas Anies meningkat. Walaupun ini masih di kampanye hari pertama. Nah ini kan jadi menarik gitu. Masyarakat Jakarta juga akhirnya menunggu mungkin. Pertanyaan saya kemudian, seberapa besar dampaknya 4 November jika benar kita lepaskan dulu soal ancaman terhadap kondisi stabilitas keamanan negara. Kita bicara untuk citra Ahok sendiri. Ketika 4 November mendatang setelah sebelumnya 2 minggu lalu kalau tidak salah di Jakarta, kemudian minggu lalu ada di Bogor, dan sekarang ada di Jakarta lagi dengan massa yang masif dan tetap menggaungkan penistaan agama. Apa implikasinya buat saya elektabilitas? Rasa implikasinya begini, either itu memang elektabilitas Ahok turun, atau tetap terjaga tapi golputnya jadi naik gitu, karena mungkin ada ketakutan juga dari orang melepaskan. Ya sudahlah, daripada nanti terjadi apa-apa saya memang mendukung Pak Ahok, tapi ya kalau bisa yang milih orang lain aja gitu. Bisa jadi dua hal tersebut terjadi kalau dalam konstelasi politik, tapi kan ini kan masih 3 bulan ke depan nih Mas Indra. Jadi masih banyak hal sebetulnya yang terjadi, dan sebetulnya hasil-hasil survei ini bisa jadi masukan kritis bagi tim sukses baik Ahok, AHY atau Mas Agus atau Mas Anies gitu. Jadi harusnya ya diterima dengan baik dan dijadikan masukan gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa hal-hal ini kok terasa bahkan ada drama-drama sendiri kan terjadi di lapangan atau di Jakarta beberapa hari ini. Ada info-info dari sosial media, ada hal-hal yang berbau-bau militer dan nampaknya membuat pilihan di Jakarta ini kan menjadi 2, Ahok non Ahok gitu kan. Pilih Ahok atau tidak pilih Ahok, kan nggak begitu juga harusnya Jakarta ini gitu. Nah, mungkin menyambang 2 jam itulah yang diperbincangkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, walaupun ya itu seperti yang saya katakan nampaknya hasilnya juga tidak putus. Jadi agak tertahan gitu ya. Walaupun ya Pak Prabowo pasti lebih lepas dibandingkan Pak Jokowi. Kalau dibaca dari sisi gestur ya, semiotika. Bahkan sampai terakhir kan bercanda aja beliau itu ditanya sama wartawan. Pak, salam komando dong Pak, salam komando. Jangan terkualat tuh presiden. Jadi dia bisa santai. Sementara kan Pak Jokowi langsung pergi. Oke. Kondisi yang terjadi sekarang sebenarnya pernah terjadi di era sebelumnya, bahkan di masa Pak SBY. Ketika orang ramai bercerita samalah kayak ancaman bom barangkali ya. Ketika ada bom tidak pernah meledak. Biasanya bom itu meledak ketika tidak diantisipasi, ketika tidak diramai-ramaikan. Begitu juga unjuk rasa. Kita sempat beberapa kali ada unjuk rasa yang temanya temanya soal isu buruh, kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Ketika sudah didengung-dengungkan, biasanya di hari yang hari hanya justru anti klimaks. Nah, ini kan hari-hari ini kan kita lihat bagaimana sosial media itu merebakkan informasi macam-macam.
Mana yang benar, mana yang salah, kita udah tidak tahu. Mana yang fakta, mana yang fitnah, kita juga tidak tahu. Termasuk juga gelaran pasukan dari Brimob dan lain sebagainya untuk mengantisipasi 4 November gitu. Kalau dari telaah keamanan nasional, Bapak melihatnya seperti apa? Ada 5.000 personil. berapa belas ribu kalau nggak salah digiatkan. Yap. Padahal yang pilkada bukan hanya DKI. Betul. Jadi begini, penggelaran pasukan ataupun kondisi siaga yang digaungkan dan sebagainya, ini menunjukkan bagaimana polisi sebagai pelayan masyarakat di bawah kepemimpinan Jenderal Tito ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana polisi yang profesional, modern, dan terpercaya itu bekerja untuk melayani masyarakat. Karena ini haknya masyarakat untuk unjuk rasa, polisi tunjukkan bahwa waktu unjuk rasa kami layani Anda seoptimal mungkin, karena memang kami terpanggil dan bekerja untuk mengamankan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan karena ada ancaman yang begitu besar sehingga akhirnya turun ribuan, puluhan, belasan ribu. Sebenarnya buat polisi itu pekerjaan ancaman atau tidak ada ancaman itu merupakan profesi yang harus dia tekuni kapan saja kan. Tetapi yang paling penting bagaimana dia layani masyarakat yang sedang punya hajat secara optimal dan secara profesional. Jadi dia melakukan analisa-analisa tentang prediksi keadaan, prediksi apa saja kemungkinan A sampai Z. Nah biasanya polisi itu memprediksi hal yang ekstrim, paling ekstrim kanan terburuk, ataupun yang paling baik. Dia ambil di tengah-tengah, tapi dia tidak mau, jangan sampai, ini biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Terus dia juga terlena. Maka dia perlu menyiapkan sebuah rencana pengamanan yang memadai. Daripada nanti kemudian disalahkan. Kecolongan. Nah, kalau toh nanti terjadi hal-hal yang unpredictable, nanti masyarakat bilang, ini polisi kerjanya apa? Jadi nggak berlebihan ini menurut Bapak? Tidak, karena polisi harus menjamin bahwa demo yang akan ada, apapun bentuknya, siapapun yang melakukan, itu dalam keadaan yang terkendali, dalam keadaan yang bisa dikendalikan dan keadaan yang tidak mengganggu masyarakat yang lain. Jadi polisi berharap ada demo secara damai dan secara bermartabat. Tetapi juga tidak boleh diabaikan kemungkinan ada 1-2 yang memang menyimpang. Karena begini, di dalam kelompok masyarakat, kelompok orang banyak berkerumun, satu orang teriak lempar atau segalanya apa berbuat sesuatu bisa memercik api yang lebih besar. Provokatif ya. Seperti itu, keadaan yang provokatif. Polisi jangan sampai tidak mampu membaca potensi provokasi yang semacam itu dan pada saat terjadi dia tidak punya konsep apa yang harus dikerjakan. Sampai batas di mana polisi bisa melarang? Kalau melarang demo tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi apabila walaupun itu mungkin saja menimbulkan implikasi negatif. Ini kan penistaan agama, membawa nama penistaan agama jumlahnya lebih banyak lagi dan... Kalau soal penistaan agama, polisi sekarang kan sedang melakukan penyelidikan sampai kepada nanti tahap penyidikan. Nah, menurut kami memang biarkan saja polisi yang kita sudah memang beri upah, rakyat gaji untuk bekerja jadi penyelidik sampai dengan penyidik, biarlah mereka bekerja. Karena apabila mereka bekerja tidak proper dan tidak sesuai dengan undang-undang yang menjadi real mereka bekerja, silahkan dikritik karena toh rakyat kan punya wakil di DPR yang punya tugas mensupervisi apa-apa yang dikerjakan oleh para eksekutif ini. Biarkanlah sistem bernegara itu berjalan seperti itu. Tetapi kalau toh di dalam soal unjuk rasa terus menyatakan sikap tidak percaya dan sebagainya, itu juga sebenarnya itu yang perlu kita giring ke dalam real bahwa unjuk rasa ini menunjukkan sikap bahwa kami sedang tidak bisa mengerti atau tidak bisa menerima ini. Nah, oleh karena itu polisi secara profesional tunjukkan kami sudah melakukan langkah A, B, C, D. Nah penyelidikan itu dimulai dengan pengumpulan berbagai informasi, alat bukti dan keterangan. Sehingga alat bukti dan keterangan itu karena hal-hal serupa ini merupakan hal yang menarik perhatian, kami harus profesional dan teliti benar polisi mengerjakan agar jangan sampai sebuah kesimpulan yang sumir yang akhirnya menimbulkan dampak yang lebih luas. Nah di sisi lain masyarakat pun harus juga diberikan edukasi oleh polisi dan sebagainya bahwa profesionalitas kami bekerja yaitu mengacu pada undang-undang peraturan yang berlaku. Karena bukan karena tekanan A, B, C, siapapun dia, terus kami harus tertekan dan bekerja. Tidak. Polisi adalah alat negara yang independen untuk mengerjakan itu secara profesional dalam koridor hukum. Perlu nggak Jokowi bertemu dengan SBY? Kalau Anda katakan tadi, kalau misalnya belum ketemu sama Prabowo, mungkin saja orang menganggap, oh ini ngomongin TPF nih, supaya mereka islah yang tadinya berkelahi di media sosial dan kemudian di media konvensional. Nah sekarang islahnya, tapi kan itu bisa mislead, bisa saja gitu kan. Bukan bicara soal hal-hal yang lebih besar tentang kenegaraan lah, atau apapun itu. Sekarang setelah bertemu dengan Prabowo, menurut Anda, bagus nggak ketemu sama SBY? Saya rasa
bagus sekali. Bahkan kalau perlu Pak Jokowi bertemu dengan dua mantan presiden lainnya. Jadi selain SBY bertemu dengan Megawati, bertemu dengan B.J. Habibie. Saya rasa ketiga tokoh ini juga happy-happy aja. Pasti akan dengan gembira memberikan masukan-masukan kepada Pak Jokowi. Karena kan permasalahan hal ini juga terjadi di masa mereka gitu kan. Pak SBY juga di demo juga. Bu Mega sering banget. Pak B.J. Habibie kurang apa lagi, gede banget tuh demonya waktu itu kan. Sehingga hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi masukan yang bagus buat Pak Jokowi. Justru kalau akhirnya dia hanya membatasi diri dengan Pak Prabowo, maka pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu ya masih ditebak, relevan. Ya masih begitu jadinya. Ya akhirnya kan publik melihat nih sekarang Pak Jokowi memandang Pak Prabowo kemarin itu sebagai apa atau tadi itu sebagai apa? Kenapa harus ke Pak Prabowo? Benarkah dugaan kita bahwa Pak Jokowi ke sana untuk meminta Pak Prabowo membantu meredam 4 November kan jadinya pertanyaannya juga macam-macam. Kenapa nggak ke Megawati? Bu Mega itu kan loyalis di Jakartanya PDIP paling kuat. Pak SBY juga pastinya kan punya gigi. Mungkin kalau ke Bu Mega bukan bertemu tapi dipanggil ya. Dipanggil. Makanya kan jadi macam-macam juga. Nah, apakah ini juga terkait dengan konstelasi Pilkada Jakarta? Apakah ada diskusi tentang keberpihakan misalnya kan jadi macam-macam juga. Saya rasa usulan Mas Vito ini harus segera disampaikan bahwa bertemulah dengan mudah-mudahan Pak Presiden nonton nih. Jadi ada pertemuan dengan Pak SBY karena kalau misalnya menurut saya kalau misalnya nggak ketemu sama Pak SBY sahlah sudah kemudian agenda besarnya ngomongin 4 November. Dan kalau misalnya Anda bilang kalau bahasa tubuhnya berbeda, berarti ada yang tidak tuntas yang bisa dijanjikan Pak Prabowo untuk menuntaskan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, begitu kan? Nggak, karena saya yakin begitu 4 tokoh yang pernah menjadi presiden dan plus Pak Prabowo datang kemudian duduk di satu meja, samar seperti apa yang terjadi waktu poros tengah timbul, ini akan sangat menenangkan sekali bagi warga masyarakat Jakarta dan Indonesia pada khususnya. Pak Alfons, apa yang bisa disampaikan oleh Gerindra untuk 4 November? Gerindra sebagai partai politik yang ingin agar bangsa ini maju dan berkembang ke depan. Dan pendukung rivalnya Ahok. Dan itu kan juga juga sebagai pendukung dari dari Ahok ini ingin memberikan pelajaran kepada semua rakyat Indonesia bahwa berpolitik untuk mencapai tujuan itu menggunakan segala cara sah-sah saja, namun cara-cara yang digunakan itu haruslah cara yang bermartabat dan tidak sampai memecah belah bangsa ini. Karena bangsa ini begitu ragamnya, begitu majemuk, istilahnya anaknya banyak orang yang tidak mungkin sama dan sebangun pendapatnya. Tapi bagaimana dalam keberagaman ini kita bisa membangun sebuah konstelasi berpikir yang sama-sama tujuannya yaitu membangun republik ini dengan cara yang sendiri-sendiri. Ada yang dulu di misalnya eksekutif, ya kami dari yang tidak eksekutif memberikan koreksi terhadap apa-apa yang dikerjakan eksekutif yang keluar dari real undang-undang menurut pemahaman yang kami pahami gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan perbincangan kita malam hari ini.